apa namanya, ada yang melintang mungkin, ada yang lari dari track dan lain sebagainya. Itu yang harus kita luruskan. Kalau lihat tadi pemaparannya Kajur ilmu sosial, jantungku berdegup-degup kencang karena sepertinya tidak ada yang terrealisasi gitu. Dari A sampai Z kayaknya tidak ada yang terrealisasi. Semuanya tidak terrealisasi itu Pak Kajur. Mungkin nanti bisa ditentukan skala prioritasnya, yang mana terrealisasi, yang mana tidak terrealisasi. Lalu kemudian sebetulnya saya sangat berharap yang ada di sini itu ketua prodi, karena ketua prodi itu ujung tombak sebetulnya. Lalu kemudian membaca bersama apa namanya hasil audit tahun kemarin yang kemudian kita lanjutkan di tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita semua telah bersama-sama melihat kembali renstra kita, lalu kita mensupport atau mensukseskan renstra tersebut supaya kita semua searah atau sejalan. Lalu kemudian sebagai laporan Pak Dekan, Pak Wadid, kemarin kan sudah ada FGD yang dilakukan di universitas bahwa AMI akan diselenggarakan oleh universitas berbasis Lamspak. Jadi kalau kita di FISIP itu dia berbasis Lamspak, sudah semua indikator-indikator di AMI itu basisnya adalah Lamspak. Jadi saya sebetulnya saya berharap semua GKM tingkat prodi ada di siang hari ini, karena salah satu ujung tombak penjaminan mutu adalah gugus kendali mutu di tingkat prodi. Gitu. Bagaimana laporan-laporan bisa disediakan oleh GKM atau oleh penjaminan mutu universitas kalau di tingkat GKM-nya mandek begitu. Itu saya berharap terutama evaluasi itu didukung oleh gugus kendali mutu tingkat prodi, termasuk misalnya evaluasi CPL. Nanti bersinergi dengan Kajur soal evaluasi CPL itu Pak Kajur. Gitu. Lalu kemudian sebagai laporan evaluasi yang sudah kami lakukan dari 11 evaluasi yang harus kami lakukan itu sudah jalan 9, tinggal 3 lagi yang belum jalan, yang belum kami bagikan karena memang evaluasinya itu setahun. Kalau yang harus kami lakukan paling tidak setahun sekali, tetapi kalau untuk evaluasi pembelajaran itu setiap semester. Nah itu sudah kami lakukan kecuali yang terhubung dengan research study, mitra, kemudian alumni gitu. Lalu apa lagi? Yang satu juga yang kegelisahan saya selama ini sebetulnya di tengah gempuran AI sekarang kita belum membahas sama sekali kira-kira mekanisme apa yang kita lakukan supaya karya-karya mahasiswa itu tidak sangat AI. Gitu. Ini kayaknya belum didiskusikan. Mungkin nanti hasil evaluasi yang sudah kami lakukan. Saya terima kasih sama Ibu Yuyun ini yang bantu kami untuk mengolah data orang etnografi. Kami mengolah data dengan terbata-bata, tapi seperti ini kira-kira hasilnya yang tahun 2026 ini kalau dibandingkan tahun 2025 ini menurun justru. Menurun hasilnya. Bisa kami pahami karena memang belum sampai 50% responden yang kami sasar. Jadi kalau yang 2025 itu kami sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 1.000, artinya karena persyaratannya sebetulnya minimal 30%. Paling bagus 50%, paling bagus sekali kalau hampir 100% sebetulnya. Kalau kemarin saya sudah menyarankan kalau bisa kita dilekatkan di SIGA, tapi kalau SIGA-nya begitu, ngeri. Ngeri tidak jalan malah kita kalau begitu SIGA-nya. Oke, nah ini hasil yang 2026. Ini real datanya bisa dilihat di IKM. Boleh dibuka, tidak usah saya kupas satu-satu. Yang kelihatan di sini sebetulnya yang pengelola itu yang hijau pimpinan, terus kemudian teknik yang kuning, merah dosen. Tapi mengejutkan Bapak Ibu, ini setelah pimpinan di bawahnya dosen. Justru saya membayangkan dosen yang agak-agak kurang begitu perhatiannya sama mahasiswa, tapi ini angkanya sedikit lebih tinggi dosen dibandingkan teknik. Dan terus saja
Ya, next kita lihat pelajari bersama maupun dosen teknik dan pengelolaan pemimpin dalam memberikan pelayanan siswa SOP kepada mahasiswa. Datanya begitu kira-kira. Skip lagi, terus saja supaya tidak terlalu panjang. Nah itu sarana dan prasarana. Oke, sarana dan prasarana kebanyakan di angka 3. Terus lagi, tuh angka 3. Terus lagi. Nah, itu yang evaluasi oleh mahasiswa. Satu lagi contohnya dosen. Nah ini yang dosen. Terus do. Nah itu 3, terus lagi 3, lagi 3. Ingat ada yang hampir 4 kesempatan yang sama dalam perolehan pembimbing akademik. Terus lagi. Nah, oke, ini ada 4, angkanya tertinggi 4. Terus 3, terus 3. Ya, yang ini evaluasi dosen. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, persyaratan untuk menjadi unggul itu harusnya 4 lebih tinggi. Tetapi hampir semua hasil evaluasi itu kita masih di 3. Semuanya 3. Nah, kalau kemarin itu berhasil, sebetulnya ada yang sampai unggul itu mungkin karena asesornya tidak diperiksa satu-satu. Tetapi sebetulnya laporan-laporan yang kita bisa unggul, sarannya mahasiswa yang saya pilih-pilih. Yang kuning-kuning saja dong. Nah ini kira-kira kelihatan dari ini. Penjelasan materi saat proses pembelajaran lebih pelan agar bisa didengar dan dipahami dengan baik materi yang diberikan. Terus yang kuning saja. Listrik selalu mati jika AC menyala sehingga proyektor terus. Saran wifi internet di semua fakultas diperbaiki kualitas jaringannya. Urusan administrasi, permudah urusan mahasiswa, jangan dipersulit dengan cara dioper-oper. Pemimpin juga agak susah ditemui dan biasa tidak ada di tempat saat jam perkuliahan. Terus, menurut saya untuk proses pendidikan di prodi ilmu pemerintahan, ada yang kelewat atau perlu ditingkatkan, terutama pada aspek keterkaitan antara teori dan praktek. Terus, ini saya pilih satu yang hijau, dia sudah bilang bagus nih. Dapat ditingkatkan lagi. Ini kalau tidak salah administrasi pabrik. Bisa kita geser, sebetulnya kelihatan dari mana itu mahasiswanya. Terus wifi terus jaringan wifi. Oke. Ini saya baca, sebaiknya jangan digabung 3 kelas karena kurang efektif jadwalnya, jadi berantakan. Mohon masuk kelasnya disesuaikan dengan jadwal yang ada. Terkadang kalau digabung 3 kelas, kita harus angkat kursi dari kelas lain dan harus cari kelas yang kosong.